Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, pernahkah kalian melihat seseorang yang datang ke acara pernikahan mantan teman masa kecilnya, lalu malah dihina dan dipermalukan di depan banyak orang, tapi beberapa jam kemudian justru membuat semua orang terdiam dan menyesal seumur hidup? Kisah yang akan kita dengarkan ini bukan sekadar cerita biasa. Ada pelajaran berharga tentang harga diri, kesabaran, dan bagaimana nasib bisa berbalik dalam sekejap. Jadi, simak sampai akhir, karena rahasia besar akan terungkap di detik terakhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah dramatis penuh hikmah di channel ini. Matahari pagi menyinari ganggang kecil di sebuah desa di pinggiran kota. Burung-burung berkicau. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Di rumah sederhana beratap seng, seorang pria duduk di kursi kayu reot sambil menyeruput kopi hitam. Wajahnya sedikit kusam, rambutnya berantakan, dan bajunya terlihat lusuh. Dialah Reza, pria yang sudah lama meninggalkan kampung untuk merantau, namun kini kembali tanpa membawa apa-apa selain kenangan. Pagi itu, seorang anak kecil berlari-lari membawa sebuah amplop putih. "Bang Reza, ini dari rumah Pak RT," teriaknya. Reza tersenyum samar, menerima amplop itu. Saat dibuka, matanya langsung terpaku pada tulisan di bagian atas. Undangan pernikahan Diana Ardi. Tangannya sedikit gemetar. Diana, nama itu membawanya kembali pada masa-masa SD, saat ia dan Diana selalu berjalan bersama pulang sekolah, berbagi bekal, dan bercanda di bawah pohon jambu di tepi sawah. Mereka pernah saling berjanji dengan polosnya. "Kalau kita besar nanti, kita nikah ya." Namun, janji itu tinggal janji. Hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda. Diana melanjutkan sekolah ke kota, sementara Reza merantau menjadi pekerja serabutan. Hari berganti, undangan itu tetap tergeletak di meja. Reza beberapa kali ingin mengabaikannya, tapi hatinya berkata lain. Entah kenapa, ia merasa harus datang, bukan untuk menagih janji, melainkan sekadar memberi selamat. Pagi hari menjelang pernikahan, Reza menyiapkan satu hadiah kecil, sebuah jam tangan kayu yang ia buat sendiri saat bekerja di bengkel tukang kayu. Baju yang ia pakai hanyalah kemeja lusuh berwarna biru pudar, celana hitam yang sudah memudar warnanya, dan sandal kulit yang mulai terkelupas. Meski penampilannya sederhana, langkahnya mantap menuju rumah besar keluarga Diana. Di tangannya, ia menggenggam erat kotak hadiah itu. Saat tiba di depan gerbang rumah, pemandangan pesta mewah menyambutnya. Tenda besar berdiri kokoh, hiasan bunga segar memenuhi pintu masuk, dan musik organ tunggal mengalun lembut. Tamu-tamu berdandan rapi dengan pakaian resmi. Reza berjalan pelan menuju meja penerima tamu. Namun, beberapa pasang mata langsung menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Siapa itu? Kok kayak orang nyasar?" bisik seorang wanita muda kepada temannya. "Mungkin tukang servis atau pengemis," jawab yang lain sambil tertawa kecil. Di meja penerima tamu, seorang panitia berpakaian batik menyapanya datar. "Bisa kasih undangannya, Mas?" Reza mengeluarkan undangan yang sedikit lecek dari saku bajunya. Panitia itu melihat sekilas lalu mengangguk ragu. "Silakan, tapi duduknya di luar saja, ya." Reza tersenyum tipis. "Saya cuma mau kasih selamat sebentar." Saat melangkah masuk, pandangannya bertemu dengan Diana yang duduk di pelaminan. Wajah cantiknya dihiasi riasan tebal. Senyumnya manis menyapa para tamu. Namun ketika matanya menangkap sosok Reza, senyum itu sedikit memudar. Di sebelahnya, Ardi, suami Diana, membisiki, "Siapa itu? Kok kelihatannya kayak orang susah?" Diana menghela napas pelan. "Teman lama di kampung." "Nggak penting, Mas." Reza berjalan mendekat, tersenyum. "Selamat ya, Diana." Diana hanya mengangguk singkat. Namun, Ardi malah berkata dengan nada setengah bercanda namun terdengar merendahkan. "Mas, kerja di mana sekarang? Tukang parkir? Tukang pungut sampah?"
Beberapa tamu di sekitar pelaminan tertawa mendengarnya. Belum sempat Reza menjawab, seorang wanita parubaya, Ibu Ardi, mendekat dengan wajah sinis. "Nak, ini pesta orang terhormat. Kalau mau duduk, duduklah di tempat tamu luar. Jangan bikin suasana jadi nggak enak." Reza menunduk sopan. "Baik, Bu. Saya mengerti." Ia melangkah mundur, memilih duduk di kursi paling belakang. Tangan kanannya masih memegang erat kotak hadiah itu. Bisik-bisik mulai terdengar dari tamu di sekitarnya. "Dia siapa sih? Malu-maluin banget. Pasti datang cuma mau makan gratis." Reza hanya tersenyum, meski hatinya seperti ditusuk. Ia menatap ke arah pelaminan, melihat Diana tertawa bersama suaminya dan tamu-tamu terhormat. Dalam hatinya, ia berusaha menahan rasa sesak yang mulai memenuhi dada. Waktu berjalan pelan. 1 jam berlalu. Reza hanya duduk, tak menyentuh hidangan, tak berbicara dengan siapapun. Seolah ia hanyalah bayangan di sudut ruangan yang tak dihiraukan orang. Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang belum diketahui siapapun. Sesuatu yang akan membuat semua orang terdiam dan terkejut. Musik pesta terus mengalun. Suara tawa tamu undangan bercampur dengan bunyi sendok dan piring. Namun di sudut ruangan, Reza duduk membisu. Tatapan mata yang datang dari berbagai arah membuatnya serasa berada di tengah panggung, dihakimi tanpa pembelaan. Seorang pria setengah baya yang duduk di kursi seberang menatapnya sambil berbisik kepada istrinya. "Lihat itu. Tega banget datang ke pesta dengan pakaian seperti itu. Memalukan." Istrinya hanya mengangguk setuju, menatap Reza dari ujung kepala hingga kaki. Di tengah riuhnya pesta, seorang teman lama mereka, Reno, yang dulu satu sekolah dengan Reza dan Diana, mendekat. "Reza? Kamu Reza, kan? Astaga, sudah lama nggak ketemu. Tapi, kenapa kamu?" Reno tidak melanjutkan kalimatnya. Pandangannya jelas menilai penampilan Reza yang lusuh. Reza tersenyum tipis. "Aku cuma mau kasih selamat ke Diana. Nggak ada niat apa-apa." Reno mengangguk canggung, lalu buru-buru pergi, seolah takut dilihat sedang berbicara lama dengan Reza. Di pelaminan, Diana beberapa kali melirik ke arah Reza. Hatinya bercampur antara rasa tidak nyaman dan teringat masa lalu. Dalam bayangannya, ia melihat kembali Reza kecil yang selalu mengajaknya bermain di sawah, membawakan air kelapa saat ia kehausan, bahkan rela berlari jauh ke warung untuk membelikannya permen karet favorit. Namun sekarang, di hadapan semua tamu terhormat, Diana merasa gengsi mengakui Reza sebagai bagian dari masa lalunya. Ardi, suaminya, mendekatkan mulut ke telinga Diana sambil berbisik. "Kalau aku, nggak akan undang orang seperti dia. Bikin malu saja." Diana hanya tersenyum tipis. Mungkin dia cuma numpang lewat. Tak lama, seorang panitia pria mendekati Reza sambil tersenyum kaku. "Mas, kalau mau makan, silakan ambil prasmanan di luar. Di sini penuh tamu undangan inti." Reza menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan nada tenang. "Terima kasih, tapi saya tidak lapar." Panitia itu mengangkat bahu dan berlalu. Namun beberapa tamu yang mendengar malah tertawa kecil, seolah jawaban Reza lucu. 1 jam terasa seperti seharian bagi Reza. Ia duduk tegak, pandangan matanya sesekali menyapu seluruh ruangan, memperhatikan detail kecil. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 siang. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari luar, semakin lama semakin mendekat. Beberapa tamu menoleh ke arah gerbang. 4 mobil berwarna hitam berplat dinas polisi memasuki halaman rumah. Dari dalam mobil pertama, seorang pria berseragam lengkap turun, disusul beberapa anggota polisi bersenjata. Mereka berjalan tegap menuju tempat pesta. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada apa ini? Kok polisi datang? Mungkin ada masalah." Langkah para anggota polisi itu berhenti tepat di depan kursi tempat Reza duduk. Salah satu dari mereka berdiri tegak, lalu memberi hormat. "Selamat siang, Komandan. Kami mohon maaf terlambat menjemput. Mobil pengawalan sempat terhambat di jalan." Semua tamu langsung terdiam.
Mata mereka bergantian menatap Reza dan para anggota polisi itu, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Reza bangkit dari kursinya. Tatapannya tenang, namun sorot matanya tajam. Seorang perwira senior maju satu langkah. Bapak Reza Aditya Pranata, lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun ini, kami sudah menyiapkan kendaraan dan pasukan untuk mengantar Bapak ke acara pelantikan internal sore ini. Suasana berubah seketika. Tawa mengejek yang tadi memenuhi ruangan kini berganti dengan keheningan mencekam. Diana menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya pucat. Bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Ardi hanya bisa ternganga. Sementara ibu mertuanya memegang dadanya sendiri, terkejut setengah mati. Reza mengangguk pada para anggota polisi itu, lalu berkata pelan namun terdengar oleh semua orang. Tadi, saya datang ke sini sebagai teman lama, bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, saya harus pergi sebagai seorang perwira polisi. Di pelaminan, mata Diana mulai berkaca-kaca. Namun Reza hanya tersenyum singkat, meletakkan kotak hadiah kayu itu di meja pengantin. Selamat menempuh hidup baru, Diana. Ia lalu berjalan keluar dengan langkah tegap, diiringi para anggota polisi yang memberinya hormat. Dan di belakangnya, ratusan pasang mata hanya bisa terdiam, membiarkan rasa penyesalan merayap masuk ke hati mereka satu persatu. Deru mesin mobil pengawalan itu perlahan memudar, meninggalkan suasana pesta yang kini sunyi seperti kuburan. Musik organ tunggal yang tadi riang gembira kini terdengar hambar, bahkan sang penyanyi pun menunduk, bingung harus melanjutkan atau berhenti. Di pelaminan, Diana menatap kosong ke arah gerbang yang baru saja dilalui Reza. Jemarinya yang halus menggenggam ujung gaun pengantin, bergetar pelan. Dadanya sesak. Ia ingin berdiri, mengejarnya, tapi kakinya terasa berat bagai terikat rantai besi. Ardi, suaminya, menghela napas panjang sambil mengusap wajahnya. Ia menoleh ke ibu mertuanya. Bu, jadi dia itu, perwira polisi. Ibu Ardi menelan ludah. Wajahnya memerah karena malu. Astaga, kita tadi, sudah keterlaluan sekali. Di antara tamu, bisik-bisik mulai terdengar. Dia lulusan terbaik? Masya Allah. Pantas saja tatapannya tadi tenang. Dia jelas bukan orang sembarangan. Gila, kita semua sudah salah menilai. Beberapa orang yang tadi menertawakan Reza kini saling berpandangan, menunduk, bahkan ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya untuk menghindari rasa malu. Dari sudut ruangan, Reno, teman lama Reza dan Diana, berdiri terpaku. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia teringat ucapan Reza sebelum ia pergi tadi. Aku cuma mau kasih selamat ke Diana. Nggak ada niat apa-apa. Kini, setelah tahu siapa sebenarnya Reza, kata-kata itu terasa menampar wajahnya sendiri. Reno berjalan pelan mendekati pelaminan. Diana, panggilnya lirih. Diana menoleh. Matanya berkaca-kaca. Aku, nggak pernah nyangka. Reno menatapnya dalam-dalam. Kau tahu, dia dulu merantau bukan karena ingin meninggalkanmu. Dia pergi untuk mengejar cita-citanya. Aku yang mengantarnya ke terminal waktu itu. Dia bilang, kalau aku berhasil, aku akan kembali dan melindungi semua orang yang aku sayangi. Ucapan Reno membuat hati Diana seperti diremas. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang sudah dipoles riasan tebal. Aku, bahkan tadi tidak menyambutnya dengan baik. Aku hanya malu. Reno menepuk bahunya pelan. Kadang, orang yang kita remehkan hari ini adalah orang yang kelak membuat kita menunduk dalam penyesalan. Beberapa tamu lain mulai berbisik, menceritakan ulang momen saat pasukan polisi masuk dan memberi hormat pada Reza. Anak-anak muda bahkan sempat merekam kejadian itu, lalu mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan menit, berita tentang gembel di pernikahan dokter ternyata polisi lulusan terbaik mulai menyebar. Namun bagi Diana, dunia maya tak ada artinya. Yang membuatnya ingin menangis hanyalah kenyataan bahwa ia baru sadar siapa Reza sebenarnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Di luar, di parkiran, beberapa tamu yang keluar lebih awal sempat melihat Reza masuk ke mobil dinasnya.
Ia tampak tenang, namun sorot matanya menyimpan kesedihan yang tidak diucapkan. Hadiah kecil berisi jam tangan kayu tadi sudah ia titipkan di meja pengantin, simbol bahwa ia pernah ada, meski kini tak lagi berada di sisi Diana. Salah satu anggota polisi yang menemaninya berkata, "Komandan, mau langsung ke markas atau mampir dulu?" Reza tersenyum tipis. "Langsung saja. Ada tugas yang harus diselesaikan." Nada suaranya tegas, namun hatinya berkata lain. Ia sedang mencoba mengubur luka lama yang baru saja diungkit. Denting gelas, tawa, dan musik yang sebelumnya menghidupkan pesta kini terdengar hambar. Para tamu sudah tidak lagi fokus pada makanan atau hiburan. Mereka sibuk berbisik, saling menunjukkan layar ponsel yang kini memuat video kedatangan Reza bersama pasukan polisi. "Ini beneran di sini tadi? Masya Allah. Berarti yang duduk di sudut itu, dia? Ya Allah, kita tadi menertawakannya. Pasti kalau videonya viral, semua orang kampung bakal tahu." Beberapa wajah mulai pucat. Orang-orang yang tadi lantang menghina Reza kini hanya bisa menunduk. Takut tatapan orang lain membongkar rasa bersalah mereka. Di pelaminan, Diana berusaha tersenyum saat tamu memberi selamat, tapi matanya kosong. Setiap kali ia melihat kotak hadiah kecil yang ditinggalkan Reza di meja, hatinya berdegup kencang. Ia ingin membukanya, namun ragu. Ardi, suaminya, sudah tidak setenang tadi. "Diana, aku nggak habis pikir, kenapa kau dulu nggak pernah cerita soal dia?" Diana menelan ludah. Aku pikir dia sudah melupakan masa lalu. Aku juga. Nggak nyangka dia jadi seperti sekarang." Ardi memandangnya tajam. "Seperti sekarang? Dia perwira polisi, lulusan terbaik. Kalau aku tahu dari dulu, mungkin aku akan menyambutnya berbeda." Ucapan itu menusuk hati Diana, membuatnya sadar kalau bukan hanya dirinya yang memandang rendah Reza, tapi juga banyak orang di sekitarnya. Reno, yang sejak tadi berdiri tak jauh, akhirnya memberanikan diri bicara kepada Ardi. "Mas Ardi, saya mau bilang satu hal. Reza itu orang yang gak pernah lupa sama orang yang dia sayangi. Bahkan ketika dia susah, dia tetap berusaha datang ke sini untuk menghormati undangan." Ardi terdiam, mencoba mencerna kata-kata Reno. Tiba-tiba, salah satu tamu wanita parubaya, yang tadi lantang menghina Reza, berdiri dan menghampiri Diana. "Diana, kalau nanti kau ketemu dia lagi, tolong sampaikan, saya minta maaf. Saya nggak tahu siapa dia." Diana menatap wanita itu, lalu mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu kesempatan itu kecil sekali. Reza sudah pergi, dan kemungkinan besar tidak akan kembali ke acara ini. Sementara itu di luar, suasana parkiran masih ramai. Beberapa pemuda berlari ke gerbang mencoba memanggil Reza, namun iring-iringan mobil dinasnya sudah melaju menjauh, meninggalkan debu di jalanan. Salah satu dari mereka sempat berteriak, "Bang Reza, maafin kami." Namun hanya angin sore yang menjawab. Kembali ke dalam tenda, Diana akhirnya membuka kotak hadiah dari Reza. Di dalamnya, sebuah jam tangan kayu dengan ukiran kecil di belakangnya. "Untuk sahabat masa kecilku, semoga waktu selalu mengingatkan bahwa janji tak selalu harus diucapkan untuk tetap ada." Diana menutup mulutnya. Air matanya jatuh membasahi gaun putihnya. Kotak itu ia peluk erat, seolah berharap bisa memutar waktu kembali. Namun pesta tetap berjalan, meski senyum di wajah para tamu kini terasa dipaksakan. Dan di udara, rasa penyesalan menggantung, menyesakkan dada semua orang yang ada di situ. Langit sore mulai meredup. Cahaya jingga menyapu atap tenda pernikahan. Namun di dalam, suasana pesta sudah tidak lagi seperti siang tadi. Senyum tamu-tamu terasa hambar, obrolan mereka lebih banyak membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi, kedatangan Reza bersama pasukan polisi. Beberapa remaja yang tadi sempat merekam momen itu kini asyik dengan ponsel mereka. "Lihat nih, videonya udah tembus 3.000 view dalam setengah jam," seru salah satu dari mereka. "Gila, ini bakal viral banget. Judulnya pas banget. Pria lusuh di pernikahan dokter ternyata polisi lulusan terbaik.
Timpal yang lain sambil terkekeh. Diana yang masih duduk di pelaminan mencoba pura-pura tak mendengar. Tapi matanya sesekali melirik layar ponsel tamu yang lewat di depannya. Di dadanya, perasaan bersalah dan malu bercampur menjadi satu. Setiap tawa tamu yang memutar video itu terasa seperti cambuk yang memukul jiwanya. Ardi mulai gelisah. Ia sadar, pesta mereka yang seharusnya menjadi momen bahagia kini tercoreng oleh berita yang tak terduga. Ia meraih tangan Diana. Kita harus selesaikan ini. Kalau berita ini makin besar, orang-orang akan bertanya-tanya. Apalagi, semua orang tahu kamu dan Reza dulu teman dekat. Diana menghela napas dalam. Mas, aku nggak tahu harus gimana. Reza sudah pergi. Dan aku, bahkan belum sempat bicara baik-baik dengannya. Ardi terdiam. Kata-kata itu menyisakan rasa yang menggantung di udara. Sementara itu, di luar tenda, Reno berjalan mondar-mandir di dekat gerbang. Ia seperti sedang menunggu sesuatu. Dalam hatinya, ia tahu Reza bukan tipe orang yang membiarkan gosip berlarut-larut. Benar saja, 15 menit kemudian, dari kejauhan terlihat mobil dinas yang membawa Reza kembali melintas di jalan desa, kali ini tanpa iring-iringan lengkap. Reno segera melambaikan tangan. Mobil itu melambat, lalu berhenti di tepi jalan. Dari dalam, Reza keluar, masih dengan seragam dinasnya yang rapi. Reno, sapanya singkat. Reza, tolong, kalau sempat, masuk sebentar. Banyak orang yang mau minta maaf, terutama Diana. Ucap Reno dengan nada penuh harap. Reza menatap Reno, lalu menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk itu. Aku datang untuk menghormati undangan, bukan untuk membuat mereka merasa bersalah. Tapi, setidaknya bicara sebentar dengan Diana. Dia terlihat sangat menyesal, desak Reno. Setelah terdiam beberapa detik, Reza akhirnya setuju. Baik, tapi hanya sebentar. Mereka berjalan menuju pintu samping tenda agar tidak terlalu menarik perhatian tamu. Namun, beberapa orang yang melihat kedatangan Reza kembali langsung berdiri, sebagian berbisik, sebagian lagi mencoba mendekat untuk berjabat tangan. Ketika sampai di pelaminan, Diana terkejut melihatnya. Ia berdiri spontan, gaunnya sedikit terseret ke lantai. Reza. Suaranya bergetar. Reza tersenyum tipis. Aku kembali hanya untuk mengucapkan selamat sekali lagi. Semoga pernikahan kalian diberkahi. Diana menatapnya. Mata berkaca-kaca. Maafkan aku. Aku sudah bersikap salah. Aku malu. Bukan padamu, tapi pada diriku sendiri. Reza menggeleng. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita semua punya cara sendiri menilai orang. Hanya saja, jangan pernah menilai dari yang terlihat di luar. Ardi berdiri di sebelah Diana, mencoba tersenyum meski canggung. Reza, maafkan juga kata-kataku tadi. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Reza menatapnya, lalu mengulurkan tangan. Tidak masalah. Aku harap kamu bisa menjaga Diana dengan baik. Ardi mengangguk, berjabat tangan erat dengan Reza. Beberapa tamu yang melihat momen itu merasa lega, meski dalam hati tetap menyimpan rasa malu atas sikap mereka sebelumnya. Diana masih berdiri menatap Reza, seolah ingin mengatakan banyak hal, tapi lidahnya keluh. Tak lama kemudian, Reza berpamitan. Ia melangkah keluar dengan langkah tegap, diiringi tatapan semua orang. Begitu mobilnya melaju menjauh lagi, suasana pesta berubah hening. Diana memegang erat kotak hadiah jam tangan kayu itu di dadanya. Reno yang berdiri di dekatnya berkata pelan. Dia kembali, hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Itu saja sudah cukup menjelaskan siapa dia sebenarnya. Di luar, langit sudah gelap. Lampu-lampu tenda menyala. Tapi tak mampu menghapus bayangan kejadian sore itu dari benak semua yang hadir. Pesta berlanjut, tapi senyum di wajah orang-orang tetap terasa berbeda. Seperti sudah kehilangan makna. Malam tiba. Lampu-lampu tenda yang masih menyala mulai meredup satu persatu, menandakan pesta besar itu hampir usai. Para tamu pulang membawa kisah yang takkan cepat dilupakan. Sementara rumah besar keluarga Diana perlahan kembali tenang. Di kamar pengantin yang kini sepi,
Diana duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun putihnya yang mulai kusut. Di pangkuannya, kotak hadiah dari Reza ia peluk erat. Tangannya membuka perlahan, menatap jam tangan kayu di dalamnya seakan itu benda paling berharga di dunia. Pandangan Diana kosong, namun pikirannya berkelana jauh ke masa lalu. Ia teringat saat Reza kecil menemaninya bermain di sawah, mengajarinya menangkap capung, bahkan rela memayunginya dengan daun pisang saat hujan tiba-tiba turun. "Aku janji ya, kalau kita besar nanti, kita nikah," ucap Reza kecil dengan polosnya. Diana kecil tertawa. "Iya, tapi kamu harus jadi orang sukses dulu." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kamu sudah menepati janji untuk jadi orang sukses, tapi aku yang mengingkarinya," gumamnya lirih. Pintu kamar diketuk pelan. Reno muncul dengan wajah lelah. "Diana, maaf kalau aku mengganggumu." Diana menghapus air matanya cepat-cepat. "Tidak apa-apa." "Ada apa?" Reno masuk dan duduk di kursi dekat ranjang. "Aku baru saja menerima kabar. Reza sudah dipanggil ke kota malam ini. Ada operasi penting yang harus dia pimpin besok pagi. Jadi, mungkin kau tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat." Diana menunduk. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam hatinya. "Jadi, ini benar-benar terakhir kali aku melihatnya." Reno mengangguk pelan. "Mungkin saja. Dia orang sibuk sekarang, dan aku rasa dia juga butuh waktu untuk menjauh dari kenangan ini." Diana terdiam lama. Ia membuka lagi kotak hadiah itu, lalu mengamati ukiran kecil di belakang jam. "Untuk sahabat masa kecilku, semoga waktu selalu mengingatkan bahwa janji tak selalu harus diucapkan untuk tetap ada." Tiba-tiba, ia memeluk kotak itu erat, seakan takut benda itu akan hilang. "Aku bodoh, Reno, sangat bodoh. Aku biarkan gengsi menguasai diriku. Padahal, aku tahu dia orang baik." Reno hanya bisa menatap, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu penyesalan Diana takkan hilang hanya dengan nasihat. Sementara itu, di jalan raya menuju kota, Reza duduk di kursi belakang mobil dinas. Pandangannya mengarah keluar jendela, menatap bintang-bintang di langit malam. Seorang anak buahnya yang menyetir bertanya pelan, "Komandan, tadi di pesta itu, apa ada yang membuat Anda marah?" Reza tersenyum samar. "Tidak, aku hanya diingatkan bahwa hidup ini lucu. Kadang orang menilaimu dari penampilan, bukan dari perjalananmu." Mobil terus melaju, menjauh dari desa tempat ia dilahirkan. Namun di hatinya, sebuah kenangan tetap tertinggal, senyum Diana di masa kecil, yang kini hanya bisa ia simpan sebagai bagian dari masa lalu. Larut malam, pesta benar-benar usai. Tenda-tenda mulai dibongkar. Lampu-lampu padam satu persatu. Rumah besar itu kembali sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari kebun belakang. Di kamar pengantin, Diana duduk sendiri di kursi dekat jendela. Gaun putihnya sudah ia ganti dengan pakaian santai, namun riasan di wajahnya masih tertinggal, bercampur dengan sisa air mata. Di tangannya, ponsel ia genggam erat. Jemarinya ragu-ragu mengetik sebuah pesan. "Reza, terima kasih sudah datang. Aku minta maaf untuk semua yang terjadi siang tadi. Aku harap kau tidak membenciku." Pesan itu ia baca ulang beberapa kali, lalu akhirnya menekan tombol kirim. Beberapa menit ia menunggu, namun tidak ada balasan. Dadanya mulai terasa sesak. Ia mencoba menelepon, tapi panggilan itu hanya berdering tanpa diangkat. Sementara itu, di dalam mobil dinas yang melaju di jalan tol, Reza duduk bersandar sambil menatap layar ponselnya yang bergetar. Ia membaca pesan itu lama, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun bukannya membalas, ia membuka catatan di ponsel, mengetik sesuatu, lalu mengirimkan hanya satu kalimat singkat. Beberapa menit kemudian, ponsel Diana bergetar. Ia segera membukanya, berharap mendapat kata-kata panjang. Namun yang ia lihat hanyalah pesan sederhana. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Jaga dirimu, sahabat masa kecil." Pesan itu membuat Diana terpaku. Bukan karena dingin, tapi karena ia tahu di balik kata-kata itu, Reza telah memutuskan untuk benar-benar pergi.
Tidak ada janji untuk bertemu lagi. Tidak ada harapan yang sengaja ia sisakan. Hanya sebuah penutup yang halus, namun tegas. Air mata kembali mengalir. Kali ini lebih deras. Diana menutup ponsel, lalu memeluk jam tangan kayu pemberian Reza. Di dalam hatinya, ia tahu tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki masa lalu. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan penyesalan yang akan menemaninya seumur hidup. Di jalan tol, mobil dinas Reza terus melaju menuju kota. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di seragamnya yang rapi. Ia menatap keluar jendela, lalu berbisik lirih kepada dirinya sendiri. Beberapa janji memang hanya bisa dikenang, bukan ditepati. Langit malam itu penuh bintang, namun bagi Reza, hanya satu yang paling terang, bintang yang mengingatkannya pada masa kecil di tepi sawah, bersama seorang gadis bernama Diana, yang kini tinggal dalam cerita. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Kisah Reza dan Diana ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini seringkali menipu pandangan mata. Kita terlalu mudah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan, dari pakaiannya, gaya bicaranya, atau keadaan sesaat yang sedang ia alami. Padahal, di balik itu semua, ada perjalanan panjang, perjuangan, dan cerita hidup yang tak bisa kita lihat begitu saja. Reza datang ke pernikahan Diana dengan penampilan sederhana, bahkan terkesan lusuh. Sebagian orang menertawakannya, merendahkannya, bahkan memperlakukannya dengan tidak sopan. Namun 1 jam kemudian, kenyataan membuat semua terdiam. Ia adalah seorang polisi lulusan terbaik, seorang yang telah bekerja keras, berjuang, dan mengorbankan banyak hal untuk sampai ke posisinya sekarang. Bukankah ini sering terjadi di sekitar kita? Berapa banyak orang yang kita remehkan, padahal kelak mungkin merekalah yang akan menjadi orang besar? Dan berapa banyak orang yang kita puja hanya karena tampilannya, padahal di balik itu mungkin ada hal-hal yang tidak kita tahu? Sahabat, Allah memandang hambanya bukan dari rupa dan hartanya, tapi dari hati dan amalnya. Penampilan luar hanyalah kulit, sementara isi hati dan ketulusan adalah inti yang sesungguhnya. Reza tidak marah, tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia tetap tenang, menghormati undangan, lalu pergi dengan cara yang terhormat. Inilah pelajaran penting, bahwa harga diri tidak selalu dibuktikan dengan kemarahan atau balas dendam, tapi dengan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya melalui sikap, kerja keras, dan pencapaian yang nyata. Dari Diana, kita juga belajar tentang pentingnya menghargai orang di setiap tahap kehidupannya. Gengsi dan rasa malu seringkali membuat kita kehilangan orang-orang berharga. Kadang, penyesalan baru datang saat kesempatan sudah tertutup. Maka, jangan pernah remehkan siapapun. Berbuat baiklah kepada setiap orang, karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi bagian penting dalam hidup kita di masa depan. Jangan biarkan gengsi membuat kita buta terhadap kebaikan dan ketulusan orang lain. Sahabat Rizka Story, ingatlah, hidup ini berputar. Yang hari ini tampak di bawah, bisa saja esok hari berada di atas. Dan yang hari ini di atas, bisa saja esok berada di bawah. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Bersikaplah rendah hati, hargai orang lain, dan jangan mengukur nilai seseorang dari penampilannya semata. Seperti pepatah mengatakan, jangan menilai buku dari sampulnya. Karena kadang, sampul yang lusuh justru menyimpan isi yang paling berharga. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai orang lain, menjaga sikap, dan selalu rendah hati. Dan semoga Allah menjadikan kita pribadi yang tidak hanya sukses secara dunia, tapi juga mulia di matanya. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Kisah Reza dan Diana adalah gambaran nyata tentang bagaimana kehidupan seringkali menguji kita lewat pertemuan yang tak terduga. Di sini, kita belajar bahwa penilaian yang terburu-buru, hanya berdasarkan penampilan, bisa membuat kita menyesal seumur hidup. Ketika Reza datang ke pernikahan Diana dengan penampilan sederhana, bahkan lusuh, sebagian orang langsung memandangnya rendah. Bisik-bisik mulai terdengar, tawa mengejek terdengar nyaring, dan tatapan sinis menghujam dari berbagai arah. Namun tidak ada yang bertanya, siapa dia sebenarnya? Atau, apa yang sudah ia lalui?
Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat di luar. Penampilan hanyalah lapisan luar yang mudah berubah. Yang benar-benar menentukan nilai seseorang adalah hati, akhlak, dan perjuangannya. Hari ini mungkin ia terlihat sederhana, bahkan tidak mencolok. Tetapi siapa yang tahu besok ia akan menjadi orang besar yang dihormati banyak orang? Pelajaran kedua, kisah ini mengajarkan arti pentingnya rendah hati dan menghormati siapapun. Reza tidak membalas hinaan dengan amarah. Ia tidak membuktikan siapa dirinya dengan kata-kata kasar atau sikap angkuh. Sebaliknya, ia tetap tenang, menghargai undangan yang ia terima, lalu pergi dengan kepala tegak, diiringi hormat dari pasukannya. Itulah bentuk kemuliaan yang sesungguhnya. Tidak perlu berteriak untuk membuktikan harga diri, cukup tunjukkan lewat perilaku dan prestasi. Pelajaran ketiga, dari sisi Diana kita belajar tentang menghargai orang di setiap tahap kehidupannya. Kadang kita terlalu sibuk menjaga gengsi di depan orang lain, hingga lupa bahwa orang yang kita remehkan mungkin pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Diana baru merasakan penyesalan ketika semua sudah terlambat. Ia sadar bahwa Reza bukan hanya teman masa kecil, tapi juga seseorang yang pernah tulus berjanji melindunginya. Sayangnya, gengsi membuat ia tidak menyambut Reza sebagaimana layaknya sahabat lama. Pelajaran keempat, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup itu berputar. Hari ini kita berada di atas, punya segalanya, disanjung banyak orang, tapi besok, tak ada yang menjamin posisi itu tetap sama. Begitu juga sebaliknya. Hari ini kita berada di bawah, diremehkan, bahkan dihinakan, tapi siapa tahu besok kita berada di puncak kesuksesan. Oleh karena itu, jangan pernah sombong ketika berada di atas, dan jangan pernah kehilangan keyakinan saat berada di bawah. Pelajaran kelima, kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa keras kita membalas hinaan, tapi dari seberapa mampu kita tetap fokus pada tujuan, meski ada banyak orang yang meremehkan. Reza tidak datang untuk membuktikan dirinya. Ia datang untuk menghormati undangan. Fakta bahwa ia adalah polisi lulusan terbaik terungkap bukan karena ia pamer, tapi karena orang lain yang menghargainya. Pelajaran keenam, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan baik. Tidak semua orang yang kita temui akan terus bersama kita selamanya. Tetapi jika kita meninggalkan mereka dengan cara yang baik, kenangan itu akan menjadi sesuatu yang manis. Sebaliknya, jika kita mengakhiri hubungan dengan sikap yang buruk, penyesalan akan menghantui di kemudian hari. Sahabat Rizka Story, marilah kita jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa hargailah semua orang tanpa memandang latar belakang. Rendahkan hati meski berada di puncak kesuksesan. Jangan menunda meminta maaf atau mengucapkan terima kasih, karena waktu tidak bisa diulang. Dan yang terpenting, jadilah pribadi yang membawa kebaikan di setiap tempat yang kita datangi, agar kita dikenang bukan karena penampilan kita, tapi karena akhlak dan ketulusan hati kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bijak dalam bersikap, adil dalam menilai, dan tulus dalam menghargai orang lain. Karena pada akhirnya, yang membuat kita dihormati bukanlah apa yang kita kenakan di tubuh, tapi apa yang kita tanam di hati orang-orang yang pernah kita temui.